pihak leasing tidak bisa lagi sewenang-wenang melakukan penarikan jaminan fidusia atau mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Sebelum kita membahas dalam video ini, saya sarankan kepada kompi IP semua agar subscribe dulu channel kita ini yang belum subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan share untuk menambah wawasan kita semuanya tentang hukum. Kompi IP di akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita viral putusan Mahkamah Konstitusi tentang leasing. Adapun beritanya salah satunya ini dia. Putusan tersebut adalah permohonan yang diajukan oleh Joshua Michael Jami ya, dalam permohonan uji material pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Setelah dilakukannya pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan putusannya adalah menolak permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonannya, yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ya. Dan ketentuan ini sebenarnya Kompi IP pernah juga diajukan permohonan uji material dengan pemohonnya yaitu Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo ya, menguji permohonan pasal 15 ayat 2. Jadi oleh karenanya dalam permohonan ini sebenarnya sudah diputus yaitu pada tahun 2019 yang lalu ya. Akan tetapi dimohonkan kembali oleh Saudara Joshua Michael Jami dengan permohonan uji material pada pasal 15 tersebut ya. Akan tetapi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi pada permohonan yang diajukan oleh Michael Jami yang diputus 31 Agustus yang lalu, yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pemohon tidak memahami secara untuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU tahun 2019 ya, dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak boleh pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksana eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara ya kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan uang prestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada debitur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya uang prestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri ya. Jadi oleh karenanya jelas ya bahwasanya pihak leasing atau pihak yang memberikan kredit terhadap konsumen atau nasabah tidak bisa lagi sewenang-wenang melakukan penarikan jaminan fidusia atau mengeksekusi jaminan fidusia tersebut ya. Jadi ketika ada debitur melakukan uang prestasi yang menurut leasing itu uang prestasi atau ingkar janji ataupun kredit macet debitur kepada leasing, jadi leasing pun tidak bisa semena-mena melakukan penarikan jaminan fidusia terhadap pemohonnya sendiri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Ada sebenarnya kejelasan positif dalam kaidah hukum kita, terutama yaitu di dalam undang-undang fidusia ini ya. Dikarenakan apa? Kemarin perdebatan yang sangat luas tentang eksekusi eksekutorial ya. Artinya apa? Dengan sebelumnya keluarnya putusan ini, jadi ada sebagian kalangan menyebutkan bahwasanya orang leasing itu adalah temperamen, mohon maafnya seperti itu, atau orang leasing seperti preman, menarik-narik sesuka-suka hati mereka begitu. Kenapa? Karena dalam landasan pihak orang leasing sebenarnya sebelum keluarnya putusan ini, pihak orang leasing melakukan dasarnya pada undang-undang fidusia pada pasal 15 tersebut.
Akan tetapi dengan keadilan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwasanya pasal 15 tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan penarikan jaminan fidusia tersebut. Jadi langkah yang harus dilakukan ke depannya kepada kita semua, baik pihak leasing maupun pihak debitur, yang pertama adalah ketika adanya kemacetan debitur dalam ingkar janji antara kreditur dengan debitur, dalam hal ini pihak leasing, maka pihak leasing tidak berhak melakukan eksekusi atau pengambilan jaminan fidusia dengan sesuka hati, ya. Akan tetapi pihak leasing bisa juga ketika pihak debitur atau dalam hal ini kita sebut konsumen bersedia itu jaminan dikuasai oleh pihak leasing, atau adanya pengakuan non prestasi atau penyerahan sukarela jaminan itu kepada pihak leasing, maka pihak leasing berhak menguasai dari jaminan fidusia tersebut, ya. Jadi ketika jaminan fidusia itu pihak debitur yang dalam hal ini yang mempunyai kepemilikan jaminan fidusia itu tidak mau memberikan jaminan itu dengan sukarela atau menyatakan dirinya prestasi kepada pihak leasing, maka pihak leasing tidak bisa semena-mena mengambil jaminan tersebut. Jadi langkahnya seperti apa? Pihak leasing maka diajukan permohonan ke pengadilan setempat di mana tempat wilayah perkara hukum yang bersangkutan, ya. Jadi cukup jelas ya Kompe IP semuanya. Jadi untuk kedepannya dasar kita ketika ada seseorang atau pihak leasing yang melakukan penarikan jaminan fidusia tersebut tanpa ada penyerahan dari konsumen, dalam hal ini debitur, maka pihak leasing menyalahi dengan ketentuan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi solusinya seperti apa ketika adanya terjadi seperti itu? Maka pihak debitur bisa melaporkan ini kepada pihak kepolisian atau kepada pihak yang berwenang di mana tempat kita tinggal. Oke, jadi sekian penjelasan kita kali ini. Jika Kompe ingin bertanya, bisa komentar di bawah, dan mohon juga saran-saran dan masukan kepada kita semua untuk membangun channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, sekian. Salam Kompe Hukum. Jangan lupa bahagia.